Majapahit versi buku Babat Tanah Jawi itu Raden Sesuruh. Tapi nama ini dianggap kontroversial karena bukti-bukti prasastinya lemah. Bahkan tidak ada jejaknya. Yang dianggapnya benar oleh beberapa ahli sejarah adalah Rakyan Wijaya, bukan Raden Wijaya. Berhubung gelar Raden dimulainya semenjak munculnya teori bahwa Majapahit itu kerajaan Islam dengan pendirinya Raden Wijaya, bukan Rakyan Wijaya. Sementara Rakyan Wijaya adalah Raja Majapahit pertama yang pandai bersiasat. Kepiawaiannya dalam bersiasat memakan banyak korban. Beberapa jenderal perang Mongol, Jayakatwang dan Arya Wiraraja adalah di antara dari beberapa orang yang menjadi korban siasatnya. Siasat gemilang yang dijalankan Rakyan Wijaya pada akhirnya mengantarkannya menjadi pendiri sekaligus Raja Majapahit yang pertama. Selepas runtuhnya Singasari atau Singhasari pada tahun 1292 akibat serangan Adipati Gelang-Gelang dari Madiun. Rakyan Wijaya sebetulnya hanya seorang pelarian, tidak lebih sebagai mantan petinggi Singosari yang sewaktu-waktu bisa dipancung apabila tertangkap. Namun bukan Wijaya namanya jika ia tidak pandai berkelit dari bahaya. Rakyan Wijaya yang sebetulnya sudah tahu bahwa pemberontakan Jayakatwang dengan Adipati Gelang-Gelang timbul karena hasutan Arya Wiraraja, justru melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja di zaman Singosari masih berdiri adalah seorang yang menduduki jabatan mentereng. Ia didaulat sebagai tim senior penasihat raja atau sebutannya Demung. Akan tetapi karena selalu berselisih dengan raja dan juga terlalu banyak omon-omon, ia dipecat. Meskipun dipecat, Kertanegara menghiburnya dengan menjadikannya sebagai Adipati Sumenep di Madura. Hal itu tentu hanya sebagai basa-basi. Kertanegara melakukannya agar Arya Wiraraja yang menurutnya kolot dan banyak omon-omon Gedabrus itu menjauh dari ibu kota kerajaan. Pembuangan Arya Wiraraja ke daerah terpencil di timur Pulau Madura nyatanya membuat geram Arya Wiraraja. Ia merasa jasa-jasanya pada kemajuan Singosari tidak dihargai sama sekali. Didorong rasa sakit hati yang mendalam, Arya Wiraraja membocorkan kelemahan Singosari pada Jayakatwang. Harapannya, Jayakatwang berontak dan meruntuhkan Singosari. Sebab ia tahu bahwa Jayakatwang memiliki darah Raja Kediri terakhir, yaitu Prabu Kertajaya yang masih punya dendam pada Singosari. Siasat Arya Wiraraja dalam membalas dendam memang terbilang baik, namun tidak lebih hebat dari siasat yang dimainkan Rakyan Wijaya untuk melakukan serangan balasan pada pihak-pihak yang meruntuhkan kerajaan mertuanya. Sesampainya di Madura, Rakyan Wijaya yang sudah paham betul jika Arya Wiraraja tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari Jayakatwang atas jasanya membocorkan kelemahan Singosari, mencoba merayunya. Rakyan Wijaya mengiming-imingi Arya Wiraraja dengan kekuasaan. Ia dijanjikan mendapatkan separuh wilayah kekuasaan atau menjadi raja apabila dirinya membantunya untuk melakukan pemberontakan pada Jayakatwang dan mendirikan kerajaan baru. Gayung bersambut Arya Wiraraja yang sebetulnya kangen dengan kehidupan masa lalunya yang serba glamor, bersedia menunaikan cita-cita Wijaya. Ia pun bergegas menyiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan aksinya.
Mula-mula Arya Wiraraja memohon pengampunan untuk Wijaya dari segala tuntutan hukuman kepada Jayakatwang. Tentu saja permohonan tersebut dikabulkan karena Jayakatwang sebetulnya merasa bahwa Arya Wiraraja sangat berjasa dalam tegaknya Kediri. Meskipun di sisi lain Jayakatwang juga nyatanya sangat pelit. Terbukti dengan tidak menjadikannya Arya Wiraraja sebagai pejabat berpengaruh di Kediri selepas runtuhnya Singosari. Siasat Rakyan Wijaya dalam mempengaruhi Jayakatwang melalui mulut Arya Wiraraja rupanya berhasil. Ia pun diberi pengampunan, bahkan diberikan wilayah khusus untuk membangun penghidupan bersama keluarga dan anak-anak keturunannya. Wilayah yang dipilih Wijaya adalah Tarik. Kala itu masih berbentuk hutan. Rakyan Wijaya sengaja memilih hutan untuk tempat penghidupan anak keturunannya karena ia punya tujuan lain. Rencananya hutan yang masih perawan tersebut akan dijadikan markas untuk memupuk kekuatan guna melakukan pemberontakan. Di sana ia mengumpulkan kembali mantan tentara Singosari yang tersebar di banyak pulau untuk pulang ke Tarik. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menumbangkan Jayakatwang. Di lain pihak, Jawa kedatangan puluhan ribu pasukan Mongol yang hendak menghukum Raja Kertanegara yang dahulu pernah sombong menantang Mongol dengan menggores muka dan memotong telinga utusan Kubilai Khan. Rakyan Wijaya beruntung sebab dengan kedatangan tentara Mongol, cita-citanya untuk merebut kekuasaan dari Jayakatwang kian dekat. Rakyan Wijaya kemudian mengatur siasat lanjutan. Ia bekerja sama dengan Mongol. Beberapa jenderal Mongol yang menjadi pucuk pimpinan bersenjata diiming-imingi akan menerima tanda takluk darinya selaku pewaris Singosari apabila bersedia bekerja sama untuk menaklukkan Kediri. Beberapa jenderal Mongol yang sebetulnya tidak paham dengan kondisi dan peta kekuatan Kediri akhirnya menurut. Mereka masuk dalam perangkap yang dimainkan Rakyan Wijaya. Di akhir cerita, gabungan tentara Mongol dan Rakyan Wijaya mampu mengalahkan Jayakatwang. Akhirnya Kediri runtuh. Namun, ketika para jenderal Mongol menagih janji, Rakyan Wijaya ingkar. Ia justru menyerang tentara Mongol sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Mongol. Tidak mau kalah lebih dalam, tentara Mongol menyingkir dari Jawa kembali ke negerinya tanpa mendapatkan cap tanda takluk dari Rakyan Wijaya. Pada tahun 1293 Majapahit diproklamirkan berdiri. Rakyan Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana Nararya Sang Grama Wijaya atau Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Sementara itu, dalam kaitannya dengan janjinya untuk memberikan separuh kerajaan kepada Arya Wiraraja, ia rupanya mengulur-ulurnya. Bahkan anak Arya Wiraraja yaitu Ronggolawe yang sedianya pantah dijadikan Mahapatih hanya diberikan kedudukan sebagai Adipati Tuban. Siasat Rakyan Wijaya menjauhkan Arya Wiraraja dan keluarganya dari puncak kuasa di kemudian hari menimbulkan huru-hara. Sebab Ronggolawe yang didukung secara sembunyi-sembunyi oleh ayahnya berontak. Meskipun begitu, sebagai ahli siasat mudah saja bagi Rakyan Wijaya untuk menumpasnya. Sekarang mari kita berlogika tentang makamnya Rakyan Wijaya. Apakah Rakyan Wijaya seorang muslim sehingga jasadnya dimakamkan? Bukankah Rakyan Wijaya seorang raja yang menganut Hindu Siwa? Tentunya jasadnya pasti dikremasikan dan abunya dilarung ke laut. Sedangkan kisahnya beliau moksa. Lalu kenapa bisa ada makamnya? Bukankah ini merupakan suatu penipuan atau pembodohan?
Silahkan yang paham untuk bisa menjelaskannya kenapa kok bisa ada makamnya Raden Wijaya dan bukan Rakyan Wijaya. Sekali lagi, Raden adalah gelar yang mulai dipakai sejak era kerajaan Islam di Jawa. Era Majapahit dan era Singosari tidak ada gelar Raden. Kalau makamnya ditulis Raden Wijaya, itu untuk menunjukkan bahwa Raden Wijaya beragama Islam. Padahal aslinya bernama Rakyan Wijaya. Penipuan sejarah di Nusantara ini memang sudah berjalan lama dan sudah banyak yang mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Begitu dulu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Rahayu, berkah Gusti. Sampai jumpa lagi.